Iya, selamat sore, selamat siang, atau selamat pagi, saudara-saudara dan sahabat kuantum yang kami cintai, sahabat quantum research yang sungguh-sungguh dalam belajar dan peduli, serta berlatih berkali-kali, dan ampnya adalah antusias tanpa henti. Nah, untuk sementara ini kalian bertemu dengan Buya yang kalian sudah tahu, khususnya untuk keluarga quantum research, di mana Buya mengajar bahasa Inggris. Nah, kebetulan pada posisi hari ini Buya dipertempatkan kepada permasalahan wacana atau yang disebut dengan comprehension atau text atau passages kata lainnya yang sering bermasalah pada siswa-siswi untuk sementara ini. Dan ini bukan hanya untuk UN saja, yang ini juga berhubungan dengan SBM, dan yang satu lagi berhubungan dengan TOEFL dan TOEIC, dan mudah-mudahan ini akan membantu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, dan kerabat kita yang mudah-mudahan bisa membantu untuk menyelesaikan soal wacana tersebut. Nah, mudah-mudahan setelah ini saya akan berikan beberapa tips dan yang disebut dengan strategi dalam menjawab, yaitu soal-soal yang berbentuk comprehensive questions. Dan sebelumnya kita kategorikan dulu yang namanya wacana. Untuk sementara ini, wacana itu berkisar sekitar permasalahan sosial kemanusiaan dan yang berhubungan dengan kependudukan, kedokteran, dan juga berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Begitu juga dengan permasalahan yang lain berhubungan dengan geografi, yaitu alam, yang berhubungan dengan serangga, hewan, dan tumbuhan, ilmiah, dan juga berhubungan dengan wacana industri dan pertambangan, serta pendidikan tentunya. Jangan lupa bahwa poin yang ketiga ini ada hubungannya dengan permasalahan di setiap negara, bukan hanya di Indonesia saja, yaitu berhubungan dengan masalah wacana yang berhubungan dengan kriteria perekonomian dan bisnis, politik, dan juga kepemerintahan. Dan yang terakhir adalah teknologi, komunikasi, dan komputer, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa membantu kalian dalam menjawab permasalahan dalam bentuk comprehension questions. Baik, untuk sementara ini kebetulan saya ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan, bahwa yang namanya tips dan strategi ini adalah tergantung dari mental kalian. Yang kedua adalah berhubungan dengan strategi kalian, cara kalian juga belajar, dan langkah-langkahnya. Dan ini nanti Buya untuk sementara ini akan berikan kiat-kiat tersebut kepada kalian yang khususnya yang kebetulan belum benar-benar bisa bahasa Inggris. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu kalian. Baik, untuk sementara ini kita akan lihat langsung seperti bisa kata contoh soal yang pertama, yaitu kebetulan kita membicarakan tentang intensif UTBK, yaitu bagian ketiga. Nah, nanti kalau ingin mengetahui yang bagian kedua dan bagian ke-1 serta bagian keempat pembahasannya, ikuti terus dan subscribe program kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan berhubungan dengan bahasa Inggris sementara ini bersama Buya dan mata pelajaran yang lain dengan kakak-kakak lain. Baik, kita mulai. Kebetulan di sini ada sebuah wacana yang pada umumnya untuk dilihat bobotnya dan juga bentuk pertanyaannya mengarah kepada, yaitu nilai bobotnya dari 70 sampai dengan 80%. Nah, kebetulan ini adalah posisinya sangat sulit sekali, apalagi bagi teman-teman kita yang kebetulan baru belajar dan baru bisa berbahasa Inggris. Nah, kebetulan di sini soal yang pertama adalah berhubungan dengan yang namanya infer. Nah, dengan catatan tanpa harus perlu membaca dulu seluruh wacana, itu akan membuang waktu kalian karena kalian terbatas oleh waktu. Itu adalah satu strategi dan kiat untuk menyelesaikan soal dengan cepat, yaitu antara lain cepat, bukan hanya sekedar cepat, tapi cepat, benar, dan tepat. Nah, ini adalah salah satunya. Tanpa membaca seluruh wacana, cukup dengan melihat dan memahami, yaitu soal nomor pertama. Ingat bahwa ada kata infer di sini sudah pasti membicarakan tentang yang namanya kesimpulan. Kesimpulan dari seluruh wacana itu bisa didapatkan pada yang disebut dengan induktif, yaitu yang bagian terakhir pada wacana atau bagian terakhir pada wacana. Sedangkan deduktif yaitu hanya didapatkan di kalimat 1, 2, dan juga 3 di antisipasi. Jika kita belum paham kalimat pertama, maka baca kalimat kedua dan ketiga. Mudah-mudahan di situ kalian bisa mengambil intisarinya. Nah, dan kebetulan dalam hal ini nomor 1 ini perlu diperhatikan bahwa nomor 1 ini berhubungan dengan infer. Jadi kalian harus melihatnya secara deduktif atau secara kesimpulan keseluruhan. Ingat bahwa di kalimat pertama di sini disebut forget lines, tinus, and bass. Ingat, disuruh untuk melupakan. Berarti intinya apa? Intinya bahwa wacana ini tidak membicarakan tentang ketiga hewan ini.
ketiga hewan predator ini. Tidak. Jadi forget lions, tigers, and bears. Karena yang dibicarakan adalah khususnya berhubungan dengan something else yang berhubungan dengan insects. Dia masuk dalam kelompok serangga. Kenapa? Karena kelompok serangga memiliki 3 bagian, yaitu kepala, bagian dada, dan bagian tubuh. Mudah-mudahan kalau kalian belajar tentang yang namanya biologi, kalian akan jauh lebih paham. Baik, kita lanjutkan. When it comes to the art of war, yaitu seni perang, army ants are among the most frightening creature on earth. Jadi selebihnya dalam wacana ini membicarakan tentang ants, yaitu kelompok semut atau koloni semut. Nah, kebetulan yang dibicarakan adalah semut perang atau laskar. Kata lainnya, yang khusus untuk melindungi semut-semut yang lainnya termasuk the queen ant, yaitu ratunya para semut. Baik, kita lanjutkan. Berarti kalau sudah dapat, intinya tidak membicarakan tentang ketiga hewan tersebut. Berarti kalian jawabannya sudah pasti ketemu. It can be inferred from the paragraph 1 that the author tells us to ignore lions, tigers, and bears because. Berarti ini mencari alasan. Alasannya kenapa? Kan tadi sudah dirapatkan agar diabaikan. Ignore adalah sama dengan forget. Jadi kalian sudah tahu apakah yang A, the text is not about those animals. Kita cek dulu. B, they are much more dangerous than ants. Kan ingat bahwa yang kita bicarakan tidak ada hubungannya dengan mereka. Next, C, army ants in their own way can be more fearsome than those animals. Lagi-lagi ada kata those animals. Maka ingat bahwa yang kita bicarakan hanya ants-nya saja. D, there are more ants than those animals. Lagi-lagi animals itu masuk dalam kriteria. Yang E, army ants are more powerful than those animals. Lagi-lagi ada kata those animals. Baik, ingat bahwa yang A, the text is not about those animals. Itu adalah jawaban yang paling sempurna. Kenapa? Karena tidak termasuk hewan-hewan tersebut kecuali ants. Begitu kira-kira nomor 1 caranya. Jadi tanpa harus kita membaca dulu seluruh teks, cukup kalian pahami dulu soalnya dan ingat bahwa di dalam soal tersebut ada poin yang dipertanyakan. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami untuk hal yang bersifat pertanyaan infer. Soal kedua. Nomor 2, how is the information in the last paragraph organized? Nah, kalau yang namanya setiap wacana itu umumnya terdiri daripada 3 paragraf. Umumnya 3 paragraf, bukan 3 paragraf. Dia bisa lebih daripada 3, lebih dari 75, lebih dari 100, apalagi 100 paragraf, lebih bisa. Maka yang kita lihat adalah 3 bagian, bukan 3 paragraf. Kalau 3 bagian berarti bagian di atasnya atau bagian pertama disebut sebagai introduction, ini bahasa umumnya. Sedangkan di bagian kedua itu ada hubungannya dengan isi cerita atau bahasan yang akan dipermasalahkan sesuai dengan apa yang disebutkan di pokok berita di paragraf pertama. Sedangkan di paragraf terakhir atau bagian terakhir, saya sebutkan paragraf bagian terakhir ya, karena di bagian kedua mulai dari paragraf 2 itu paling banyak. Paling banyak itu bisa 7 sampai dengan 10 paragraf di bagian kedua tersebut. Nah, maka dari itu kita sebut sebagai badannya wacana. Sedangkan di akhir penutup itu yang disebut dengan closing atau conclusion, tergantung nanti jenis wacananya. Nah, sekarang kita kembali kemari. Jadi bagaimana cara mengorganisasikannya, bagaimana cara menyusunnya, maka tinggal kita lihat saja. Yang A, a statement is followed by example and explanation. Ingat, di atas awal kalimat tadi di nomor 1, kita sudah memahami bahwa dia menjelaskan tentang kenapa hanya membicarakan tentang yang disebut dengan the ant soldiers atau the art of war. Itu berarti membicarakan tentang, yaitu berhubungan dengan cerita tentang yang namanya kebiasaan atau habitat daripada semut-semut tersebut dan perilaku, karakteristik dan lain sebagainya. Baik, jadi tidak dicontohkan dulu, setelah itu baru dijelaskan. Yang B, a statement is followed by research findings. Right, memang ini adalah sebuah research, right? Followed by research findings. Tapi selebihnya tidak dijelaskan. Seharusnya ada penjabaran yang lainnya. Bagaimana dengan jawaban yang C? A statement is followed by explanation, organized from the general specific. Terbalik. Ya, seharusnya specific to general. Nah, ini yang C. Bagaimana dengan yang D? A statement is followed by supporting ideas organized in a cause and effects.
Dan di sini tidak ada sebab akibat, tidak ada sebab dan ada permasalahan dalamnya. Tidak. Ya, bagaimana dengan statement? A statement is followed by definition and explanation. Dan kalian lihat bahwa yang jawaban E ini atau I adalah yang paling tepat. Setelah didefinisikan, setelah itu dijelaskan, maka jawaban yang paling tepat adalah ego atau E atau I dalam bahasa Inggrisnya. Demikian untuk yang nomor 2. Begitulah caranya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Baik, di soal nomor 3 seperti biasa, yang namanya wacana kita tidak punya waktu untuk membacanya. Maka dari itu strateginya salah satunya adalah time management, yaitu apabila kita sudah terbiasa dan terlatih, maka itu akan membuat kita menjadi perfections. Maka perfections itu adalah diawali oleh latihan. Maka dari itu setiap kali kalau kita latih seperti ini, dan catat baik-baik bahwa kalian harus selalu latihan dan terus berlatih. Kesalahan bukan masalah, itu adalah tahapan belajar. Maka dari itu kalau kita belajar, kalau salah jangan malu, jangan takut, dan juga jangan menjadi kecil hati. Ya, kesempatan kita untuk selalu maju, berjuang terus dan selalu gigih, terus konsisten. Baik, kita coba lihat. Which of the following statement about soldier ants is not true? Jadi selalu kita fokus kepada pertanyaannya saja. Misal kata ada 4 pertanyaan, maka 4-4-nya itu yang kita selesaikan dulu. Jadi nggak perlu kita baca wacananya. Kembali lagi, ini masih ada hubungannya dengan paragraf, lebih kurangnya paragraf 3 kalau tidak salah saya. Ini adalah paragraf 3, mudah-mudahan tidak salah. Karena di sini sudah ada catatannya. Iya betul, paragraf 3 di buku kalian, yaitu buku intensif ya 2020 untuk pada periode atau pertemuan atau unit ketiga ini. Baik, soal ketiga, yang mana yang tidak benar tentang soldier ants? Nah, kita sudah lihat bahwa di sini soldier ants tidak menetaskan telur. Yang menetaskan telur itu adalah kebetulan ada di bagian terakhir. There they stay for about 20 days. As the queen lays as many as 300,000 eggs. Can you imagine that? So remember, the queen lays, not the soldier ant. So kita cari jawaban yang paling tepat antara lain yang tidak benar. Kira-kira people use them to close wound. Wound ini adalah luka, ya. Mudah-mudahan nanti kita akan cari informasinya jika memang benar atau tidak. Cocokkan, ya. Jadi kembali, yang cocokin dulu. Di dalam wacana ada nggak di sana keterangan yang mengenai wound? Ya, dicari apakah itu di paragraf 4, paragraf 5, 6 dan seterusnya. Adakah itu? Jika ada berarti benar. Jika tidak berarti itulah yang salah. Yang kedua yaitu they can see nothing ahead of them. Mereka tidak bisa melihat apa yang ada di depan mereka karena semut itu punya pandangan yang agak sedikit rabun seperti saya. Kebetulan saya sedikit rabun jauh gitu ya. Ya gitu. Jadi harap maklum gitu ya. Saya mirip semut, makanya saya pekerja ulung. Oke, kita lanjut sekilas info tentang pekerja. Alright, yang memang betul yang namanya semut tidak bisa melihat apapun yang ada di depannya, maka dia selalu berbaris. Perhatikan itu namanya gotong royong. Jadi baris dari satu ke satunya atau meninggalkan jejak karena dia memiliki, kalau nggak salah saya, sejenis enzim yang dikeluarkan untuk melacak trek kembali pulang ke sarangnya. Nah itu berarti yang B bukan, karena benar. Bagaimana dengan yang C? They have powerful bites. Oh ya betul. Ada pernah digigit oleh semut? Apakah itu semut bako dalam bahasa kita yang warnanya hitam atau semut rang-rang yang warnanya merah? Ya, itulah ciri khasnya. Benar. Berarti yang namanya they have powerful bites. Bagaimana dengan yang D? They lay many eggs. Bayangkan, semut jantan tidak bertelur, saudara-saudara. Jadi perhatikan baik-baik. Kita sudah tahu bahwa jawaban yang D yang paling dibutuhkan pada saat menyatakan yang tidak benar. Berarti inilah yang jawaban kita. Kalau yang A itu benar, they link their legs together to form a living bridge. Mereka memiliki kebiasaan yaitu saling bahu-membahu dan menggabungkan kaki-kaki mereka untuk membuat jembatan hidup, ya, agar mereka bisa menyeberang ke suatu tempat atau pindah ke suatu tempat dari dahan satu ke dahan yang lainnya. Demikian, maka jawaban kita jatuh kepada yang D. Baik, mudah-mudahan bisa memahami. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4 yang terakhir. Baik, kembali lagi ke paragraf 1. Karena ini ada hubungannya dengan purpose. Kalau kita bicarakan tentang purpose, berarti ini sudah pasti berhubungan dengan tujuan dalam wacana tersebut. Umumnya yang namanya tujuan dalam wacana tersebut selalu ada di baris pertama, di paragraf
paragraf 1, 2. Paragraf 1 dan 2 itu bisa dijadikan patokan, bisa kalau kita bicarakan paragraf. Tapi kalau kita bicarakan tujuan, adanya di paragraf 1, kalimat 1 dan 2 sebagai patokan. Baik, kita baca kalimat 1 dan 2. Forget lions, tigers, and bats. Seperti tadi yang kita sudah pernah baca. When it comes to the art of war, army ants are among the most frightening creatures on earth. Bagaimana dengan kalimat berikutnya? With colorful mouth, parts. Ini adalah bagian yang ada pada semut tersebut. Baik, cukup kalimat pertama saja kita tekankan dan coba kita perhatikan. The author's purpose of writing the text is to, tujuannya dia menulis wacana ini adalah untuk, yuk kita lihat jawabannya apa. Inform the readers about how army ants set up their lives. Jadi seluruh wacana ini sebenarnya membicarakan tentang kehidupan, karakteristik, habitat, dan lain sebagainya tentang semut perang tersebut. Sampai dengan bagaimana cara ratu semut tersebut bertelur. Baik, mudah-mudahan jadi kita sudah dapatkan jawaban yang paling tepat. Bagaimana untuk mengecek yang B? Yang B, demonstrate the strength of army ants compared to lions, tigers, and bats. Lagi-lagi disebutkan 3 hewan tersebut. No. Bagaimana dengan yang C? Analyze how soldier ant protects their colonies. Tujuan utamanya bukan tentang bagaimana dia melindungi koloninya. Tujuan utamanya adalah seluruhnya. Semua ini ada di dalam wacana tersebut sampai dengan paragraf terakhir. Bagaimana dengan D? Make their soldier ants protect their colonies. Lagi-lagi sama intinya dengan yang C. Bagaimana dengan E? Review. Review itu artinya adalah suatu saat nanti saya ajarkan. Kalau kalian tetap stay tune di channel ini, yaitu tentunya di Lembaga Bimbingan Belajar Early Quantum Research, nanti Buya akan ajarkan kalian bagaimana kita bisa memahami kosakata. Ikuti terus ya. Ini adalah poin yang terakhir. Review artinya adalah menyangkal. Kalau menyangkal berarti review a common misconception about army ants. Yuk, kita lihat yuk. Di kalimat terakhir di sini ada their capabilities do have limits. Kemampuan mereka memang memiliki kebatasan atau batas kemampuan mereka ada. Bagaimana dengan ini? Contrary to the popular belief. Contrary artinya adalah berlawanan, bertentangan, bertolak belakang. Oh, berarti sama dengan kata review. Kalau di sini bertolak belakang dengan yaitu keyakinan yang saat ini terkenal bahwa semut itu lemah, ternyata salah. Berarti kalau yang di sini yaitu bertentangan dengan common review. Jadi intinya adalah mudah-mudahan kita bisa mengikuti pelajaran kita selanjutnya. Dan kebetulan untuk jawabannya E itu sangat bertentangan sekali karena di sini sudah menggunakan contrary, di sini juga review, berarti double contrary. Maka salah, jawaban kita jatuh kepada yang A, yaitu membicarakan tentang kehidupan semut. Baik, maka dari itu kita coba nanti untuk soal berikutnya yaitu wacana yang kedua setelah yang satu ini.